Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, untuk membahas hal ini kami akan ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan diskusi kami bersama tiga orang narasumber di Prime Talk malam hari ini. Yang pertama ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kemudian ada Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dan juga Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Muhammad Ali. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Wahyu. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Pak Joni terlebih dulu dari Kementerian Kominfo sebagai regulator, bagaimana memastikan keamanan yang bisa dijamin diberikan kepada para masyarakat pengguna jasa teknologi informasi, terutama karena kita tahu infrastrukturnya juga ada di laut, Pak Joni. Ya, jadi yang pertama Mas Wahyu ya, untuk komunikasi radio pelayaran niaga komersial itu radio komunikasinya menggunakan satelit ya. Dalam hal ini satelit mobile komersial Inmarsat dan Thuraya. Kalau itu udah memenuhi standar IMO, International Maritime Organization, dan semua negara-negara di dunia, lebih dari 110 negara lah yang menggunakan itu. Dan itu aman dari sisi komunikasi untuk kepentingan pelayaran niaga. Tetapi terkait Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan, ya tentu wilayah laut kita ini wilayah yang sangat terbuka. Kita mempunyai 3 alur laut dan ada 5 choke points ya. Selat-selat yang penting di situ ada Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Ombai, Selat Lombok, Selat Sunda yang begitu pentingnya. Dan di selat-selat situ ya, kita juga di laut-laut kita ini kita untuk komunikasi, kita menggelar backbone komunikasi kita. Dari sisi kominfonya dan ekosistemnya saja itu ada 123.000 kilometer panjang fiber optik yang digelar di dasar laut. Ya. Karena ya tentu begitu pentingnya kerjasama antara Kominfo, Bakamla, Angkatan Laut, Perhubungan Laut ya, untuk menjaga bagaimana wilayah laut kita terjaga dengan yang pertama pasti memastikan infrastruktur telekomunikasi bawah lautnya aman. Sehingga komunikasi di atas lautnya bisa terjaga dengan baik. Dan itu investasi yang tidak gampang, tidak mudah ya. Mas Wahyu, di laut ini bukan saja keamanan, nggak ada orang selam di kedalaman untuk putusin kabel laut itu, enggak, susah ya. Tetapi aktivitas vulkanis bawah laut bisa saja terjadi yang mempengaruhi kabel laut. Ya, pergerakan armada, baik armada sipil niaga maupun armada-armada perang kita bisa mempengaruhi kabel bawah laut. Nah, kerjasama ini penting. Dan selama ini kerjasama itu berjalan dengan baik, gitu Mas. Ya, Pak Joni, di kedalaman berapa ribuan kilometer kabel fiber optik ini ada di dasar laut kita? Terlindungi di kedalaman berapa? Nah, kalau kedalamannya macam-macam. Yang pasti bahwa menggelarnya tentu harus memenuhi standar-standar. Kabel laut kita ini sudah digelar lama sekali, Mas Wahyu. Ya, ada yang asal gelar di seabed, di dasar laut, ada yang ditanam, ya. Ini tidak saja kabel telekomunikasi, macam-macam, termasuk kabel untuk keperluan transmisi power plant atau transmisi listrik ya. Juga ada berbagai jenis kabel laut yang ada di dasar laut kita. Dan ini macam-macam, yang pasti rute-rutenya yang mudah untuk melakukan penggelaran. Di palung-palung dalam tentu dihindari. Ya. Ini yang palungnya dalam, aktivitas vulkanisnya banyak, dan arus lautnya deras. Tentu itu dihindari dan dicari melalui survei lokasi yang betul-betul komprehensif ya sebelum digelar kabel laut. Tetapi yang namanya ruang bawah laut ini kan nggak bisa kita lihat dengan gampang gitu ya. Betul. Jadi karenanya kegiatan-kegiatan yang masih di wilayah dangkal, yang ada aktivitas
kapal-kapal niaga maupun ya manuver-manuver kapal-kapal militer, Baik. tentu ini harus dijaga dengan baik sehingga tidak membuat kabel-kabelnya putus. Gitu. Baik. Pak Apalagi Joni, yang kita di tahu high traffic ya, yang lalu lintasnya Ya. padat gitu. Ya, lalu lintasnya padat. Tetapi kita seharusnya terlindungi karena ada peran banyak sektor. Tadi juga sudah di-mention ada Bakamla. Kita sudah bergabung juga, ada Kepala Bakamla Republik Indonesia, Laksamana Madya Aan Kurnia. Pak Aan, jaminan apa yang diberikan oleh Bakamla untuk bisa menjaga kedaulatan laut kita? Bakamla sudah bekerja secara baik untuk melindungi NKRI di sektor kelautan dari aksi pencurian ikan dari kapal-kapal asing. Untuk sektor telekomunikasi atau informasi teknologi ini apa yang diberikan oleh Bakamla? Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin saya perlu cerita sedikit di sini bahwa peran strategis Bakamla sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Salah satunya adalah menyusun kebijakan nasional tentang keamanan laut. Salah satu fokus Bakamla adalah konsep strategi menghadapi situasi laut. Saya contohkan sekarang bagaimana kita menghadapi situasi laut Natuna Utara atau laut Natuna. Di sini yang pertama kita harus tidak sendirian, ada teman-teman dari Angkatan Laut, ada dari KKP, ini untuk di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian yang harus kita laksanakan juga adalah melaksanakan explore at sea. Jadi kita harus bisa memanfaatkan laut kita sendiri. Jadi akan sangat sayang laut kita luar biasa tapi kita belum bisa mengoptimalkan, dan ini juga harus kita rencanakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah trust built by sea, yaitu kita membangun saling kepercayaan melalui laut. Jadi dengan laut atau melalui laut, kita mengajak negara-negara sahabat kita untuk sama-sama menjaga, sama-sama menghormati. Yang kedua, peran Bakamla ya di sini yaitu menyinergikan dan sebagai koordinasi operasi keamanan laut di antara kementerian dan lembaga. Di sini ada 13 kementerian dan lembaga dan ada 6 kementerian lembaga yang memiliki armada. Dan yang terakhir kita melaksanakan mengharmonisasikan dan mengintegrasikan sistem pengawasan laut secara nasional. Sehingga data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga ini dapat kita kumpulkan, kita olah, dan bisa kita diseminasikan. Dan kita berikan kepada yang memerlukan di sini tentunya. Dan masing-masing ini tentunya ada porsinya sesuai dengan tupoksi dari tiap-tiap kementerian lembaga. Baik, Pak Aan, jadi selain menjaga infrastruktur telekomunikasi, Bakamla ini juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada yang disediakan oleh provider atau infrastruktur dari sisi regulator juga dari Kemenfo. Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan secara keseluruhan oleh Bakamla dengan pemanfaatan teknologi ini? Oh jelas. Jadi di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Menteri karena banyak sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Menkominfo ini bisa kita laksanakan. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri tentang cyber optik di sini. Kemudian kita juga menggunakan radar, ada yang dengan kabel, ada yang menggunakan nirkabel. Tapi memang kita masih butuh BTS, kemudian cyber optik lagi, khususnya di perbatasan-perbatasan. Sebagai contoh, saya contohkan di sini di Laut Natuna Utara, kita punya daerah overlapping dengan Vietnam. Hebatnya Vietnam di daerah overlapping, begitu kapal saya masuk di situ sudah muncul tulisan semacam di teks di handphone itu bahwa ini masuk wilayah Vietnam. Nah ini juga mungkin saya juga request lah ke Bapak Menteri, mungkin kita bisa menaruh di sana sehingga kita betul-betul daerah yang memang masih overlapping ini kita juga bisa hadir di sana. Kita bisa present at sea dan bisa memanfaatkan di sana. Nah ini tentunya kita sangat butuh teknologi-teknologi yang sudah dibangun oleh Menkominfo. Demikian. Oke. Pak Aan, satu lagi sebelum kita jeda, saya ingin tanyakan soal bagaimana armada yang dimiliki oleh Bakamla untuk mengamankan infrastruktur di sektor teknologi informasi ini. Begini Mas Wahyu, jadi saya dengan Menkominfo sudah 1 tahun yang lalu sudah melaksanakan kerjasama. Tapi itu hanya sebatas pengawasan.
Jadi belum sampai ke aset. Nah ini mudah-mudahan dengan acara ini nanti saya akan menghadap Pak Menko, mungkin bisa kita tindak lanjuti Pak Menko, jadi nanti selain sarana informasi atau saya pengawasan saja, ini nanti saya bisa menggerakkan aset saya untuk mengamankan kabel-kabel laut, kemudian semua sarana-sarana yang di daerah-daerah terpencil. Nah ini tentunya kita harapan saya dan harapan pemerintah juga, ini kita sama-sama bisa saling take and give di sini. Dan saya yakin pemerintah ini melaksanakan menyebar semua sistem informasi di daerah perbatasan ini selain untuk kepentingan ekonomi juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Jadi satu itu dibuat tapi bisa dimanfaatkan oleh semua aspek di sini. Demikian Mas Wahyu. Ya, karena kita tahu juga aksi pencurian di laut tidak hanya di sektor perikanan saja, tetapi juga kabel-kabel di bawah laut juga terjadi aksi pencurian ya. Pak Aan, saya ingin tanyakan lagi nanti selanjutnya soal hal ini, sudah berapa kali aksi pencurian ini yang kemudian berhasil diungkap oleh teman-teman di Bakamla dan juga penegakan hukum lain, karena ini juga lintas sektoral. Nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Muhammad Ali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan lagi perbincangannya di Prime Talk. Pemirsa, pemerintah telah membangun infrastruktur kabel optik bawah laut, kemudian ada palaparing sepanjang lebih dari 8.000 km. Namun upaya merajut konektivitas ini kerap menghadapi tantangan. Salah satunya pencurian kabel optik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sinergi antara pemerintah dan aparat TNI dan Bakamla perlu dilakukan untuk menjaga aset berharga ini. Kehadiran palaparing juga diharapkan mampu menghadirkan rasa adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi ini dan terkonektivitas dengan sangat cepat. Ya, itu dia yang sudah dikerjakan oleh pemerintah paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Ada palaparing. Saya ingin ke Pak Muhammad Ali, tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Itu wujud nyata yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sekarang bagaimana kita bersama-sama menjaganya, Pak? Aksi-aksi pencurian kabel optik bawah laut, Pak Ali, ini mungkin yang tidak ada di bayangan saya, untuk mungkin mewakili pemirsa juga, bagaimana sudah ditanam di bawah laut, masih ada saja aksi pencurian. Apa yang bisa dilakukan dalam bentuk sinergi dari Angkatan Laut dalam hal ini? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam kepada Menkominfo, kemudian pada Kabakamla. Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa laut kita ini sangat luas, 3/4 dari seluruh wilayah NKRI. Untuk itu penjagaannya memang cukup sulit, kita membutuhkan banyak unsur. Dengan itulah kita perlu sinergi. Untuk masalah pencurian kabel bawah laut, kita memang selama ini telah menjalin kerjasama bahkan dengan SKK Migas untuk menjaga kabel-kabel laut maupun pipa-pipa bawah laut, baik itu untuk fiber optik maupun untuk telekomunikasi. Beberapa kapal selalu disiagakan, selalu berada seperti yang tadi disampaikan oleh Kabakamla bahwa kita presence at sea itu sangat penting, tapi bagaimana yang lebih penting adalah efektif presence. Jadi harus efektif kehadiran kita itu. Kemudian di perbatasan dan di pulau-pulau terluar itu juga kita harus melaksanakan effective occupation, di mana di situ dibangunlah
pos-pos kita, pos-posnya TNI Angkatan Laut, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan kita sangat mengetahui kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang berusaha mencuri kekayaan laut. Ya. Ini kita sinergikan antara intelijen yang ada di Angkatan Laut dengan intelijen-intelijen dari aparat maritim lainnya. Dan terkait dengan BTS itu sangat penting apabila ditempatkan di pulau-pulau terluar di perbatasan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kabakamlah. Baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Menteri, Pak Joni. Ini perlu ada BTS tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ali. Tetapi ini kan PR bersama-sama. Bagaimana pemerintah yang sudah susah payah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi ini, tetapi masih ada aksi pencurian. Sementara PR-nya adalah juga membuat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini merata akses telekomunikasinya. Peran apa lagi yang bisa dikoordinir sebagai leading sektor dari Kementerian Kominfo ini? Kalau infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Mas Bayu, itu ada beberapa layer. Layer yang pertama itu backbone-nya. Backbone itu kita bangun pasti gelar fiber optik ya, itu jaringan pita lebar. Yang tadi digelar di darat, digelar di laut, dengan semua problematika dan masalahnya. Tetapi sebagai negara yang 17.500 pulau, 6,4 juta wilayah perairan, tadi disebutkan 6,4 itu total wilayah perairan kita, dan 1,9 juta kilometer persegi wilayah daratan kita, ada 3 juta kilometer wilayah zona ekonomi eksklusif, ya maka tentu penggelaran infrastruktur TIK mengikuti potret dan profil wilayah. Nah, kita mempunyai penggelaran backbone fiber optik, kita membangun BTS untuk medium mile-nya, tetapi kita juga menggunakan satelit-satelit. Saat ini kita menggunakan 9 satelit komunikasi. Ya. Dan kita akan menempatkan satu satelit besar nanti di tahun 2023 ya, yang kapasitasnya 3 kali seluruh 9 satelit yang ada, 150 gigabit per second nanti. Nah, untuk yang gelar fiber optik ini, memang kita akan menyelesaikannya. Pembangunan fiber optik, pembangunan microwave link, pembangunan radio link untuk wilayah-wilayah yang belum tersedia sinyal 4G. Di tahun 2021 dan 2022 mudah-mudahan seluruhnya selesai di seluruh Indonesia. Yang akan menjangkau 83.200 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Masih tersisa 12.500 yang kita akan selesaikan dalam 2 tahun ini. Ya, nah termasuk di dalamnya tentu wilayah-wilayah di wilayah perbatasan. Salah satu wilayah perbatasan yang sangat krusial adalah di Natuna, Laut Cina Selatan. Nah saat ini baik Kominfo maupun operator seluler itu sedang menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di Natuna. Ya. Tadi Pak Bakamla menyampaikan present at sea. Saya setuju sekali present at sea itu ya. Khususnya di wilayah-wilayah dispute kita, ya. Di wilayah dispute itu makanya ya kita sedang membangun infrastruktur pasif, lalu nanti bersama-sama dengan operator seluler menghadirkan infrastruktur aktifnya sehingga ada sinyal, sekaligus nanti SMS blast pesan-pesan keberadaan Indonesia di dispute area itu. Nah, itu wilayah dispute. Yang paling penting adalah wilayah blank spot lainnya di dalam yurisdiksi teritorial nasional kita. Nah, disinilah tugas penting kita untuk menjaga jangan sampai infrastruktur yang sudah disiapkan dengan mahal dan susah payah itu dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tadi misalnya pemutusan kabel sengaja atau tidak sengaja kena jangkar misalnya, itu kabel putus juga, ya, atau dicuri. Ya. Begitu dicuri barang ini maka seluruh komunikasinya akan terputus. Kepentingan masyarakat yang besarnya itu akan terputus, sinyalnya hilang. Hal-hal seperti begini jangan terjadi, dan untuk itu penegakan hukum di laut maka menjadi imperatif, menjadi harus. Dan kami mendukung kerjasama ini perlu kita lakukan bersama-sama, menjaga wilayah kedaulatan kita at sea di laut, ya, dan wilayah-wilayah zona ekonomi eksklusif. Kehadiran kita harus betul-betul dari sisi teknologi itu, teknologi PSS-nya harus hadir di sana. Kami menyiapkan itu dan akan bekerjasama dengan kementerian lembaga khususnya yang terlibat di wilayah perairan laut, apakah itu Angkatan Laut, Bakamla, KKP, ya,
dan Baik. ya secara khusus rekan-rekan dari pelayaran-pelayaran niaga yang bergerak di wilayah ini. Oke, baik. Jadi butuh sinergi yang kuat, termasuk sinergi pengamanan untuk menjaga kedaulatan maritim ini dari sisi pengamanan fisik. Ada armada laut milik Bakamla, milik TNI, Polri, dan juga berbagai institusi yang lain. Kemudian juga didukung oleh infrastruktur telekomunikasi juga, karena tadi sudah ada permintaan dari Pak Bakamla, Pak Aan, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joni. Ada rencana-rencana untuk memperkuat sektor itu. Jadi kapan Pak prakteknya yang bisa diberikan, dijanjikan oleh kepada masyarakat dan juga institusi lain supaya sektor laut ini bisa benar-benar dijaga, tidak ada lagi aksi-aksi pencurian kabel bawah laut ini, kabel fiber optik ini misalnya, Pak Joni? Ya inilah, ini kalau Kominfo kami membangun, menyelesaikan yang belum terbangun ya. Tetapi kita juga berharap bahwa masyarakat dan para pemanfaat yang menggunakan itu untuk menjaga yang sudah dibangun. Ini kerja kolaborasi, kerja bersama-sama lintas kementerian lembaga. Pentahelix Indonesia harus hadir di situ ya untuk jaga bersama-sama. Karena apa? Tidak mudah untuk telekomunikasi gelar fiber optik di dasar laut itu bukan pekerjaan gampang. Satu sobek aja ya, apalagi putus memasangnya kembali begitu sulit. Ya. Tetapi ya saya yakin betul kesadaran akan pentingnya infrastruktur TIK saat ini ya begitu setelah Bapak Presiden menetapkan ini menjadi sektor yang akseleratif dalam rangka transformasi digital, kesadaran pentingnya untuk menjaga dan mengawal infrastruktur TIK itu betul-betul muncul saat ini. Dan karenanya tentu kerja kolaborasi itu menjadi penting. Kominfo sangat berharap ya kerja di sisi lautnya ya. Bersama-sama Angkatan Laut, Bakamla, ya tentu dengan KKP dan ya Bea Cukai juga ada di sana, serta pelaku usaha laut. Pelaku usaha laut ini macam-macam, mulai dari pemboran minyak, penangkapan ikan, semuanya itu adalah kekuatan Indonesia. Nah, kerja Pentahelix, kerja bersama-sama kolaborasi ini penting. Infrastruktur TIK memainkan peran yang sangat penting dan krusial dalam rangka transformasi digital Indonesia. Baik, terima kasih Menkominfo Apalagi Republik. sedikit lagi Mas Wahyu Singkat ya. saja Pak Joni. Di bawah laut itu tidak saja kabel-kabel untuk kepentingan komunikasi domestik, tetapi di situ juga ada fiber optik untuk komunikasi internasional lintas negara. Nah, makanya itu penting sekali untuk kita jaga dengan baik. Ya, karena itu juga salah satu kedaulatan negara. Baik, terima kasih Pak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pak Aan, Pak Ali tetap bersama kami, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusinya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Talk. Ya, baik, kembali di Prime Talk. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Tadi sudah bergabung juga Menkominfo, sekarang sudah diganti lagi masih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada Pak Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo. Pak Nugi, selamat malam. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, Pak Nugi, sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi di pemerintah, terutama di wilayah-wilayah yang kita kenal selama ini sebagai wilayah 3T ya Pak ya, yang terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Bagaimana mengimplementasikan rencana pemerintah untuk bisa membuat seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke ini bisa merata akses komunikasinya? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi selamat malam buat Pak Muhammad Ali Asrena Kasal dan juga Pak Kabakamla, Pak Aan Kurnia. Baik, tentunya untuk membuat akses telekomunikasi terutama untuk di wilayah Indonesia itu butuh yang namanya sebuah challenging ya, terutama apabila kita membangun jalur palaparing yang wilayah-wilayahnya cukup sulit untuk membangun yang dinamakan jalur fiber optik yang cukup kompleks dan juga penuh tantangan tentunya Mas Wahyu. Tentunya kita saat ini palaparing sudah terbangun cukup dari sejak 2016 dan kita sudah selesai di 2018 dan terakhir di
Palapa Timur Telematika sebagai bagian di wilayah Palaparing Timur itu di Agustus 2019. Tentunya sekarang tinggal kita melakukan yang namanya pemanfaatan dari seluruh infrastruktur yang ada supaya bisa berguna buat masyarakat. Dari total pembangunan yang dibangun oleh Palaparing, kita memiliki 57 kabupaten kota, dan itu tentunya sekarang sudah bisa terlayani oleh masyarakat, terutama saat ini sudah terpakai di 55 kabupaten. Sementara yang 2 sisanya masih dalam progres untuk bisa digunakan dalam waktu dekat. Demikian Mas Wahyu. Oke, dan itu juga sudah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang bekerja untuk mengamankan, menjaga kedaulatan laut kita ya. Dari Bakamla terutama sebagai leading sektor yang mengkoordinir pengamanan laut ini. Pak Aan, boleh tidak dimention lagi apa kira-kira kebutuhan dari sisi teknologi informasi yang bisa ikut mendukung kinerja Bakamla dan juga sektor yang lain yang ikut menjaga laut kita bersama-sama ini dari sisi aspek telekomunikasi ini? Pak Aan. Sorry, sudah mendengar Mas ya? Iya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi untuk mengamankan laut Indonesia yang begitu luas, memang kita tidak bisa sendirian dalam hal ini ya. Bakamla butuh Angkatan Laut, kemudian butuh KKP dan semua kementerian lembaga yang memang punya tupoksi di laut ini. Nah, kemudian terkait dengan masalah informasi, ini informasi sangat penting. Karena ada kata-kata bijak, kalau kita mau bertempur, ini kalau kita mengetahui informasi lebih awal, ini udah 50% kemenangan di pihak kita. Nah, demikian juga dalam masa damai. Saya selaku penegak hukum bersama Angkatan Laut dan teman-teman yang lain, ini sangat membutuhkan informasi awal. Ya. Oleh sebab itu, tadi udah dibilang Pak Menteri atau teman-teman dari Menkominfo bahwa kita butuh fiber optik ini memang di beberapa tempat, khususnya di daerah-daerah yang memang masih overlapping. Selain itu, kita juga perlu menaruh BTS di sini, sehingga itu memang keberadaan wilayah Indonesia juga harus ada. Jadi kita lebih efektif occupation, jadi bahwa kita hadir di sana. Karena banyak sekarang ini daerah-daerah overlapping, kita belum ada nih BTS. Jadi kalau kita masuk sana, itu malah negara lain yang menyatakan bahwa ini wilayah dia. Itu juga salah satu PR, tapi tadi disambut baik oleh Bapak Menkominfo, mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti. Dan yang terakhir di sini mungkin dengan menggunakan satelit. Nah, ini 3 sarana ini semua saya sudah menggunakan ini, walaupun belum optimal, tapi ini tetap kita upayakan ke depan ini semoga bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi saya tertarik menjawab untuk masalah pencurian kabel laut. Jadi 2018 Bakamla pernah menangkap ini untuk kejahatan ini. Memang ini kita tidak hanya menjaga saja, tapi kita harus memberi kesadaran kepada saudara-saudara kita, khususnya di pesisir sini, jangan sampai tergoda oleh orang-orang atau cukong-cukong nakal sehingga mereka mengambil kabel laut ini. Memang yang diambil ini Mas Wahyu bukan yang di tengah, tapi namanya kabel kan dipasang itu mulai dari yang dangkal sampai terus ke dalam. Nah, ini yang diambil yang di dangkal. Habis itu ditarik terus sampai seberapa jauh kekuatan daya tarik mesinnya ini. Nah, itu yang kejadian yang sempat kita pergoki dan kita tindak lanjuti di sini. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya menjaga, tapi memberikan kesadaran kepada saudara-saudara kita di pesisir atau di mana. Dan yang lebih menarik lagi di sini peran Angkatan Laut dalam hal ini Pusidros, ini juga sudah digambarkan sebetulnya di peta-peta laut, bahwa di situ ada kabel laut dan kemudian kapal-kapal juga dilarang untuk melaksanakan lego jangkar di daerah tersebut. Mungkin itu salah satu preventif dan yang akan kita laksanakan ke depan, Mas Wahyu. Pak Aan, saya boleh tahu kira-kira di titik-titik mana saja yang paling krusial untuk bisa terjadi pencurian kabel bawah laut tadi itu, Pak? Untuk gambaran pemirsa supaya bisa paham juga ikut bersama-sama menjaga kedaulatan maritim kita, Pak. Dari paling tidak knowledge-nya dapat, informasinya dapat gitu, Pak. Jadi gini Mas Wahyu, Bakamla saya punya yang namanya Rapala, relawan penjaga laut. Angkatan Laut punya
POTMAR, potensi maritim. Jadi saya sudah membina masyarakat atau saudara-saudara kita yang tinggal di pesisir untuk memberi kesadaran maritim. Salah satunya untuk menjaga kabel-kabel laut ini. Saya memang masih banyak karena pulau kita begitu luas. Tapi paling tidak saya sudah memetakan contoh di sini, di selat-selat yang trafiknya sangat tinggi, itu perlu kewaspadaan khusus. Saya tidak hafal kalau ditanya berapa, karena ini ribuan. Itu kita bisa gelar peta laut, itu kelihatan nanti Mas di situ. Nah, tapi saya sudah berupaya di sini, nanti kerjasama dengan Kominfo, dengan Angkatan Laut, dengan kepolisian juga untuk menjaga kabel-kabel laut. Baik, itu bahkan melibatkan masyarakat juga tadi ya Pak Aan ya. Ya, oke. Baik. Saya ingin ke Pak Ali. Pak Ali, kalau dari teman-teman di Angkatan Laut, seberapa besar peran kemajuan teknologi informasi ini untuk mendukung bergeraknya operasi, terutama yang menggunakan alutsista yang berbasis teknologi ini, Pak Ali? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi saya perlu menjelaskan juga terkait dengan yang ditanyakan tadi bahwa batas-batas mana yang sangat rawan terkait dengan penempatan kabel laut. Itu terutama di perbatasan dengan negara-negara yang jaraknya tidak terlalu jauh, seperti di Selat Malaka, Selat Singapura misalnya. Ya, kemudian antara Pulau Natuna sampai dengan ke Semenanjung Malaysia, itu juga begitu. Nah, terkait dengan teknologi, saat ini kita sudah mengembangkan apa yang dinamakan IMSS, Integrated Maritime Surveillance System. Itu ditempatkan di sepanjang selat-selat Malaka dan selat-selat sempit lainnya, seperti Selat Makassar maupun di Selat Singapura. Kemudian kita juga mengembangkan tactical data link untuk menggabungkan semua unsur-unsur laut mendapat informasi yang sama, tapi ini tidak berbasis pada satelit. Sebab ke depan mungkin kita akan perlu dari Kominfo ini bekerja sama dengan kita untuk menggunakan sensor-sensor yang berbasis satelit sehingga kita dengan lebih mudah lagi menjaga perairan kita, dan khususnya terkait dengan sensor-sensor di bawah laut, fiber optik maupun kabel komunikasi bawah laut. Kemudian TNI sendiri mengembangkan C4ISR sekarang. Kemudian dan network centric warfare. Nah, ini kita terus kembangkan, semoga ke depan ini bisa lebih maju, dan di pulau-pulau terluar saat ini kita Angkatan Laut selalu menempatkan personil-personil di pos pengamat maupun posal-posal. Seperti yang tadi disampaikan Pak Bakamla, di sana ada Babin Potmar. Babin Potmar itu adalah menjaga di pulau-pulau terkecil, terluar, dan terbelakang. Demikian. Oke, baik. Pak Ali, tahan sebentar, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Nugi dan juga Pak Aan masih bersama kami di Prime Talk. Sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Pak Nugi. Pak Nugi, tentu ketika ini sudah beroperasi semua, infrastrukturnya sudah jadi, tidak bisa serta-merta diserahkan saja kepada teman-teman di Bakamla atau Angkatan Laut atau juga sektor yang lainnya untuk mengamankan infrastruktur laut di telekomunikasi kita ini. Tetapi juga ada peran dari Kominfo juga untuk monitoring dan juga pemeliharaan terkait infrastruktur yang ada di bawah laut kita ini. Bagaimana yang dilakukan? Apa yang dilakukan, Pak? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi sebenarnya begini, proyek Palaparing sebenarnya yang kita bangun, kita bekerja sama dengan KPBU ya, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha, di mana badan usaha pelaksana tersebut ada 3 paket yang dimiliki oleh Palaparing, dan mereka tentunya yang melakukan monitoring dan juga melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur kabel optik di bawah laut tadi. Tentunya beberapa hal yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti monitoring. Jadi mereka melakukan patroli ya, patroli laut. Mereka memiliki tim untuk melakukan patroli laut, dan juga selain itu tentunya berkoordinasi dengan Bakamla untuk bisa menjaga infrastruktur kabel laut tadi.
Demikian. Oke, kalau titik-titik rawan tadi yang disampaikan oleh Pak Ali ada di sekitar Selat Malaka, di perairan Natuna, apakah memang data di Bakti memang wilayah-wilayah itu Pak yang rawan pencurian kabel bawah laut ini, atau mungkin ada wilayah-wilayah lain dari data Bakti Kominfo? Baik, sebenarnya total kabel laut seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkominfo, kita memiliki 17.000 kilometer, di mana 8.000 diantaranya adalah jalur Palaparing ya. Kebetulan kalau di Natuna dan kita memiliki jalur di Anambas juga ya, itu kita memiliki kabel laut, namun selama ini masih belum terjadi pencurian untuk di kabel-kabel yang dimiliki oleh Palaparing. Oke, baik. Terakhir, satu-satu mungkin bisa memberikan kata penutup yang bisa memberikan kepastian keamanan dari aspek hukum juga. Dari Pak Ali, apa yang bisa dijaminkan kepada masyarakat agar layanan telekomunikasi informasi ini bisa terus lancar, Pak Ali? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi mungkin saran kami dari aparat penjaga keamanan dan penegakan hukum di laut ini, yang penting adalah sinergitas antar aparat keamanan untuk menjaga perairan di seluruh wilayah Indonesia ini. Sinergitas ini mudah diucapkan tapi kadang-kadang sulit dilaksanakan. Nah ini, kemudian yang kedua adalah hilangkan ego sektoral, sehingga kita mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian kalau patroli, kita laksanakan patroli terkoordinasi antara seluruh aparat yang berkepentingan di laut. Saling membackup, seperti kami dengan Bakamla ini sudah sering bekerja sama dengan Polair, kemudian dengan Bea Cukai, dan juga terakhir mungkin kepada Kominfo, di area-area perbatasan perlu ditambah mungkin sensor-sensor dan BTS untuk memudahkan mereka penjaga yang ada di pulau-pulau terluar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Terakhir penutup dari Pak Aan Kurnia sebagai badan yang membawahi banyak sektor tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Ali supaya tidak ada ego sektoral lagi. Bagaimana memberi jaminan kepastian hukum ini di laut? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi pesan saya, mari sama-sama kita jaga aset yang sudah dibuat oleh pemerintah yang luar biasa sampai 17.000 lebih tadi dibilang, itu aset untuk kepentingan nasional kita, bahkan internasional. Mari sama-sama kita jaga. Tidak bisa Bakamla sendiri, tidak bisa Angkatan Laut sendiri, together we can. Jadi kita harus bersama untuk melaksanakan ini. Dan yang terakhir adalah guarding the sea for our future. Mari sama-sama kita jaga laut untuk masa depan kita bersama. Demikian Mas Wahyu. Jaga laut untuk masa depan kita bersama. Saya catat terakhir dari Pak Aan Kurnia, Kepala Badan Keamanan Laut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Pak Muhammad Ali, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali yang sudah bergabung, dan juga ada Pak Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur Bakti Kementerian Kominfo. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Tetap bersama kami, ada program-program yang lainnya, dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan ketat. Selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate.